Selamat sore, terima kasih. Nama saya Seosi Tumorang, pencemar nama baik. Saya itu dituntut 7 bulan penjara. Para korban ini kan rata-rata konsumen dari Facebook dan Twitter. Nah sekarang apa mungkin untuk menuntut Facebook Indonesia dan Twitter Indonesia untuk memberikan respon kepada persoalan ini. Jadi bagaimana mereka bisa bicara kepada negara yang membuat kami ini jadi penjahat. Saya bersedia menuntut Facebook Indonesia dan Twitter Indonesia untuk membuat reaksi terhadap Undang-Undang ITE dan apa yang terjadi karena ada. Hari ini kami datang ke kantor Facebook, kami mewakili Gema Demokrasi, kelompok yang peduli pada demokrasi di Indonesia. Kita datang ke Facebook untuk meminta Facebook ikut bertanggung jawab terhadap banyaknya pengguna Facebook yang dilaporkan dengan Undang-Undang ITE, undang-undang yang digunakan untuk memberangus demokrasi. Itu sebabnya kita datang. Harapannya adalah kita ketemu dengan perwakilan dari Facebook, tapi kami hanya ditemui oleh sekretaris dan hanya bisa menyerahkan surat pernyataan. Resepsionis ya. Dan itu seperti mencurigakan kan, seolah-olah mereka itu sedang di cover up gitu, dilindungi ya oleh resepsionis itu kan. Dalam dunia bisnis kan customer itu nomor satu ya. Nah kalau Anda itu customer saya itu kan minimum saya itu akan berkomentar kalau seandainya terjadi sesuatu pada Anda waktu Anda memakai jasa saya kan gitu. Karena Facebook itu kan termasuk jasa kan dipakai kan. Dan mereka kan membuat banyak sekali profit dari para customer itu. Satu lagi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang ITE itu kan ada disebut yang mendistribusi konten. Konten memang ditulis oleh akun-akun Facebook ya. Tapi kan yang mendistribusinya kan mereka. Facebook itu tulis sebagai aplikasi, sebagai gadget kan begitu. Ya itu. Dalam surat pernyataan itu sebetulnya sangat jelas yang kita minta Facebook untuk sebagai lembaga intermediari internet yang memberi perantara terhadap para pengguna untuk bisa mengakses internet dan berekspresi, ikut berperan, bukan hanya diam saja tapi ikut berperan dalam memberi solusi terhadap persoalan-persoalan netizen yang berekspresi secara legal dan sebetulnya sah, tapi kemudian malah dijadikan tersangka dan kemudian dilaporkan, dihukum oleh sistem hukum Indonesia. Nah ini jumlahnya nggak main-main karena dari 200 pelaporan yang kami terima, 53% adalah pengguna Facebook, artinya hampir 100 lebih pengguna yang kita rasa seharusnya ekspresinya tidak bisa dipidanakan. Nah yang kita minta itu sebenarnya cukup jelas, Facebook membantu para pengguna ini untuk bisa selamat selama menggunakan fasilitas di dalam Facebook. Selamat dalam artian yang kami maksudkan adalah Facebook memberi peran atau rambu-rambu yang cukup jelas sebetulnya apa yang diharapkan oleh perusahaan teknologi ini terhadap para penggunanya, dan para penggunanya juga bisa mengikuti harapan yang dimaksudkan oleh teknologinya. Karena tanpa adanya rambu-rambu dari Facebook, orang bisa menggunakan untuk apa saja, dan bukan salah orang-orang ini kalau kemudian dia dipidanakan untuk sesuatu yang sebetulnya dia tidak ketahui. Dan seharusnya Facebook sebagai penyedia teknologi memainkan peranan cukup penting, karena kita tahu untuk Indonesia Facebook adalah pengguna terbesar keempat dari Indonesia, dan itu jumlahnya cukup banyak. Artinya dia tidak hanya entitas ekonomi tapi sangat penting dalam urusan demokrasi di Indonesia.